mencari jalan untuk saya mengakhiri hidup saya gitu. Sempat mau mengakhiri hidup. Ya walaupun konyol ya pada akhirnya. Kok bisa kepikiran kayak gitu? Sampai waktu itu saya ngerasa ngap, tapi telinga saya masih bisa dengar gitu suara sampai ngerasa ngap gitu. Sampai saya pengen air itu masuk semuanya ke dalam tubuh saya gitu. Tapi telinga saya masih dengar apa? Dengar teriakan sahabat saya gitu. Dia ngetuk-ngetuk pintu, kar istighfar kar gitu ya, istighfar kar gitu. Halo Long Life Student, mari berbagi kisah di Lebih Dari Sekolah. And this is the first podcast yang akan super excited banget karena hari ini kita akan kedatangan satu tokoh yang gak henti-hentinya menebarkan inspirasi di tengah kita semua. Dan beliau juga sering banget jadi pemateri di Soft Skill Academy dan Kreasi Plus Production. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Teh Kartini F. Astuti. Halo, Teteh sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teteh, kesibukan sekarang apa aja sih? Lagi sibuk apa nih? Aku alhamdulillah sekarang lagi buku ketiga. Oh, buku ketiga. Katanya launching bentar lagi ya? Iya, besok. Oh, besok. Wah, excited banget. Oke, Teteh. Ya, kita di sini mau bincang-bincang nih. Kan Teteh seorang penulis ya. Aku sering banget lihat Instagramnya Teteh, aktif banget nulis, ngisi sana sini, sharing manfaat. Dan aku sempat baca salah satu cuitan Teteh bahwa Teteh ini punya visi untuk mendamaikan seluruh dunia. Waduh, berat ya? Berat banget kan? Satu pertanyaan pertama Teh, Iya. kenapa sih memilih jadi penulis? Menulis itu mengekalkan yang kelak retak. Jadi kita mungkin nggak panjang usianya, tapi lewat tulisan kita bisa abadi. Gitu. Itu yang mendorong saya untuk akhirnya tekun menulis. Itu Teh Sheni. Oke. Karena setauku Teteh dari basic pendidikan itu kan desain ya. Basic pendidikan desain. Nah, apa sih maksudnya awalnya tuh dari mana gitu sehingga akhirnya terjun jadi seorang penulis? Ini pasti Long Life Student pada kepo nih yang udah ngikutin banget Teh Kartini dari dulu gitu. Ini kan belum pernah disiarin di media manapun kan kisah perjalanannya Teh Kart, dan eksklusif di sini kita akan kupas saudara-saudara. Gimana Teh? Awal perjalanan menulis sebetulnya dari sekolah ya, dari sejak sekolah itu saya nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngomong, nggak bisa beradaptasi dan bergaul dengan teman-teman saya. Lalu saya mengekspresikan perasaan saya lewat tulisan. Waktu itu pertama kali nulis di tembok rumah gitu, diajarin oleh ibu saya. Tembok rumah sampai penuh sama gambar dan tulisan-tulisan saya gitu ya. Baru kemudian serius di waktu SMA gitu. Tapi sebelum serius itu juga banyak pertentangan gitu ya dengan ayah saya yang notabene nggak merestui saya jadi penulis awalnya gitu. Oke. Nah, ada trigger tertentu nggak sih Teh sampai akhirnya ya melanjutkan untuk jadi penulis? Kalau tadi kan awalnya dari SD, terus akhirnya diseriuskan di SMA gitu. Nah, terus tadi selaras dengan visi Teteh ingin mendamaikan dunia gitu melalui tulisan gitu. Nah, kayaknya ada kisah ya di baliknya ya Teh ya. Boleh dong diceritain perjalanan Teteh dari pasti seorang tokoh yang memiliki karya dan diakui gitu manfaatnya oleh banyak orang. Pasti ada kisah kan di baliknya gitu. Boleh dong di-share Teh perjalanan Teteh, titik terberat yang akhirnya bikin Teteh jadi struggle dan akhirnya itu semua jadi satu karya yang saat ini dibaca banyak orang.
Kalau ngomongin titik terberat, sebetulnya ada ya. Jadi mimpi tadi yang saya ingin mendamaikan dunia itu sebetulnya kontradiksi dengan apa yang ada di dalam diri saya gitu, Teh Sheni. Jadi diri saya itu sering banget berantem di dalamnya gitu ya, sering banget berantem. Nah sampai akhirnya saya punya mental yang cukup down waktu kuliah gitu ya, gara-gara suatu masalah di keluarga. Orang tua saya waktu itu hampir divorce gitu ya. Lalu saya kemudian memutuskan untuk kayaknya saya nggak diinginkan siapapun, termasuk orang tua saya, karena mereka peduli dengan hidupnya sendiri, karena mereka peduli dengan egonya masing-masing. Lalu saya kemudian waktu itu, di sini juga ada saksinya ya gitu ya, bahwa saya pada akhirnya mencari jalan untuk saya mengakhiri hidup saya gitu. Sempat mau mengakhiri hidup ya, walaupun konyol ya pada akhirnya. Kok bisa kepikiran gitu? Karena ya itu tadi, saya merasa tidak diinginkan untuk hidup. Terus waktu itu saya ingin cerita juga ke salah seorang sahabat saya, tapi waktu itu dia masih sibuk gitu ya. Sampai kemudian saya ya caper ya cari perhatian gitu. Kok nggak dipedulin banget sih sama siapapun, termasuk sama sahabat saya gitu ya. Sampai kemudian konyolnya gitu ya, saya buka pintu toilet, lalu saya berdiam di situ lama banget gitu ya, lebih dari sejam kayaknya. Saya berdiam di mana? Di bak mandi itu, dengan kucuran air keran gitu ya, sampai meluber. Dan saya pengen hidup saya berakhir di situ gitu ya, di toilet, di bak mandi. Nah di fase itu gitu ya, banyak suara-suara yang datang ke kepala saya, Teh Sheni. Termasuk yaitu kamu nggak diinginkan siapapun, ya udah kamu mati aja deh gitu ya, kamu mati aja deh. Nah sampai waktu itu saya ngerasa engap, tapi telinga saya masih bisa dengar gitu suara sampai ngerasa engap gitu. Sampai saya pengen air itu masuk semuanya ke dalam tubuh saya gitu, tapi telinga saya masih dengar teriakan sahabat saya gitu. Dia ngetuk pintu, kar istighfar gitu, sampai teriakannya kalut banget waktu itu. Dan barulah waktu itu saya mengerti bahwa ada yang menginginkan saya hidup, jadi saya bisa selamat gara-gara teriakan itu. Terus teriakan sahabat saya. Nah lalu saya buka pintu toilet gitu ya, keluar dari bak mandi dengan basah kuyup. Saya peluk sahabat saya, dan sahabat saya itu ya sampai basah kuyup juga gara-gara saya peluk gitu. Nah waktu itu dia ganti seluruh baju saya gitu yang sudah basah itu. Dan lalu dari sejak itulah akhirnya saya mengerti bahwa hidup saya ini masih bisa kok berarti gitu. Paling tidak untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dan lalu saya berpikir gimana caranya apa yang saya punya gitu ya bermanfaat dari sejak itu gitu ya. Dan saya tidak lagi berpikir tentang masalah saya sendiri gitu. Saya berpikir tentang masalah orang banyak. Itu sih poin terberat ya, titik terberat di hidup saya pikir gitu, ketika orang tua saya mengalami masalah. Sempat ingin mengakhiri hidup gitu ya. Nah ini sebenarnya mungkin beberapa orang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Nah terus kita bicara soal karakter gitu kan. Iya. Apa tuh akhirnya yang merubah mindset mungkin ya, yang tadinya saya mau mengakhiri hidup, terus dari situ ketemu sama sahabat, akhirnya berubah pikiran, akhirnya saya masih bisa diterima gitu. Nah dari situ kan mungkin ada hal yang bisa diambil gitu ya. Nah gimana tuh Teh prosesnya gitu
dari yang tadinya saya ingin mengakhiri hidup sampai akhirnya sekarang mau sharing kebermanfaatan. Pasti kan ada perubahan mental ya di situ ya. Iya. Kalau ngomongin mental atau karakter gitu ya, Tasya ini mungkin punya karakter juga ya. Mungkin Tasya ini karakternya ingin menampilkan citra diri yang baik sebagai muslimah. Ya sama, saya juga punya karakter itu. Tapi karakter saya waktu itu masih bertentangan. Jadi saya masih mencari jati diri saya ini sebenarnya siapa. Saya ini orang baik, orang jahat gitu ya, orang lemah gitu ya, atau orang ambisius dan sebagainya. Saya masih mencari saya ini seperti apa sih karakternya gitu ya. Karena apa? Karena saya itu penasaran sama semua apa ya, keyakinan gitu ya. Termasuk itu agama di luar Islam gitu. Saya penasaran sama keyakinan paham-paham liberal gitu ya dulu itu. Saya penasaran sama paham sosialis dan sebagainya. Lalu pertanyaan di benak saya itu selalu, yang mana sih yang harusnya saya menangkan, kebenaran atau kebaikan? Nah itu yang selalu bertentangan. Termasuk waktu itu kan saya masih pacaran ya. Saya masih pacaran, terus saya juga ingin mengajak pacar saya untuk juga mencari hal yang membuat diri lebih baik. Waktu itu saya ajak ngaji tapi dia nggak mau gitu ya. Nah di dalam diri saya itu bertanya-tanya gitu, kalau saya jadi orang baik saya akan tetap melanjutkan pacaran, tapi kalau saya mau jadi orang benar saya akan putuskan dan marahin bahkan pacar saya, kenapa kamu malah ngajak saya pacaran gitu ya. Nah dari pertentangan-pertentangan itu saya menemukan satu hal gitu, antara kebenaran dan kebaikan. Kita tuh nggak perlu jadi orang benar, kita nggak perlu jadi orang baik. Tetapi kalau kita mau jadi orang benar sekaligus baik, itu ada satu karakter yang harus kita miliki. Karakter berakhlak. Karena kalau ngomongin berakhlak, misalnya kasus saya sudah punya pacar waktu itu ya dulu, saya akan ngomong secara baik-baik ke dia bahwa pacaran itu malah mendatangkan keburukan gitu ya. Tapi saya ngomong dengan baik-baik. Saya tidak memarahi dia, saya tidak menjudge dia ahli neraka gitu kan. Dan sebagainya. Jadi berakhlak itu perlu gitu ya. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan antara kebenaran dan kebaikan tadi gitu ya. Itu karakter yang ingin saya miliki sehingga apa? Dunia bisa damai. Itu kan esensi dari rahmatan lil alamin ya Tess ini ya. Rahmatan lil alamin itu bukan hanya benar secara keyakinan saja dan bukan cuman baik secara hati saja, tetapi kita harus istilahnya merangkul semua orang untuk sama-sama ke jalan Allah dengan cara dan keyakinan yang baik gitu, baik dan benar ya, berakhlak tadi. Berarti itu ya titik baliknya gitu ya. Sampai akhirnya Teteh punya karakter untuk mengubah gitu ya, tadi yang tadinya saya menyerah jadi saya harus bisa gitu, saya harus, sampai akhirnya sekarang bikin punya ini gitu ya, karya gitu. Nah ngomongin soal karakter gitu ya Teh, apa yang Teteh what do you think gitu sama anak muda di masa kini? Ya itu kontradiksi dengan nilai yang ingin kita semua tebarkan ya di sini lewat soft skill. Jadi karakter anak muda sekarang itu jauh dari akhlak, saya lihat ya. Guru saya Pak Anas pernah bilang bahwa AI itu akan menggantikan manusia di masa depan kan gitu. Sekarang udah terlihat lah dengan adanya semua penemuan ya, entah itu ChatGPT gitu ya, entah itu pengganti pengajar di sekolah dan sebagainya. Nah hal itu yang kemudian membuat dunia ini gitu ya asing sama manusia gitu. Dunia ini malah
berputar secara otomatis gitu ya, secara instan, sampai akhirnya ya anak muda yang menjadi pionir dari dunia ini gitu ya, akhirnya mengesampingkan nilai moral, nilai adab gitu, sampai akhirnya ya mereka hanya fokus terhadap hasil gitu ya. Yang penting gue di sekolah nilainya bagus, rankingnya bagus. Yang penting gue dapat kerjaan nantinya, dapat gaji yang layak, masuk universitas terbaik dan sebagainya, tanpa melihat cara-cara untuk mencapai itu. Sampai akhirnya mereka membolehkan perilaku misalnya mencontek gitu ya, membolehkan hubungan tanpa batas misalnya ya, dan sebagainya. Nah itu sih, jadi banyak hal yang bisa kita kritisi dari aspek itu ya, di anak muda sekarang tesnya. Karena ini menarik sih, karena menurut riset gitu ya, WHO 2022 itu tercatat 200.000 kasus pembunuhan di 2022. Itu hampir 80% pelakunya juga adalah anak muda range usia 18 sampai 24 tahun, 12 sampai 24 tahun, dan itu didominasi oleh laki-laki. Wow. Gitu. Nah, apa nih pesan Teteh? Teteh kan sekarang sudah melewati fase-fase kritis gitu ya tadi, fase-fase di mana ya semua orang pasti pernah melewati masa tekanan di dalam hidupnya. Tapi gimana caranya kita nge-switch itu untuk jadi sesuatu yang powerful gitu di hidup kita, bisa memberikan kemanfaatan gitu ya. Nah, apa nih pesan yang ingin Teteh sampaikan gitu ke para pemuda gitu ya? Saya itu nggak heran ya kalau anak muda berperilaku aneh, amoral dan sebagainya. Nggak heran, kenapa? Karena gejolak nafsu anak muda itu begitu besar gitu ya, dibanding orang-orang tua yang mungkin ingat meninggal dan sebagainya, sampai lebih giat beribadah gitu daripada anak-anak muda yang merasa hidupnya akan lama. Nah, jadi nggak heran bahwa mereka semua terkontaminasi sama hal-hal buruk gitu ya, termasuk yaitu tadi perilaku membunuh, dan misalnya pengen motor ninja gitu ya, ke ibunya bentak-bentak pengen motor ninja, kalau enggak aku nggak mau pulang gitu ya. Nah, kan dengan seperti itu saja kita tahu gitu bahwa kok bisa ya mereka istilahnya lupa gitu dari mana mereka berasal gitu, mereka tumbuh di mana, bersama siapa, hanya karena mimpinya ingin memiliki sesuatu. Nah, balik lagi ke soal nafsu tadi ya, nafsu anak muda begitu besar, tetapi saya melihat harapan di situ. Ya, ada yang pernah bilang kan bahwa anak muda itu ketika dikumpulkan akan mengguncangkan dunia tuh. Ketika orang tua dikumpulkan hanya bisa mencabut semeru dari akarnya gitu ya. Nah, berarti kan kekuatan anak muda itu sungguh luar biasa besar. Bagaimana cara mengubah nafsu yang begitu besar itu menjadi kekuatan yang sangat-sangat besar gitu ya. Jangan salah gitu bahwa semangat anak muda yang luar biasa itu bisa dialihkan sebenarnya gitu ya. Mereka mungkin punya imajinasi yang luar biasa, punya kreativitas yang mumpuni, terus apalagi mungkin halusinasinya juga besar ya, karena itulah mereka memimpikan nikah sama orang Korea misalnya ya, drakor kesukaannya gitu ya. Candu. Iya, maksudnya karena apa? Karena pikiran mereka sangat riuh gitu. Nah, saya melihat bahwa sebenarnya nafsu atau semangat luar biasa itu ya bisa dialihkan ke hal-hal positif. Contohnya ketika anak muda berani berkarya gitu ya, terus anak muda juga bisa berani untuk keluar dari zona nyamannya. Nah, itu kan berbicara soal mimpi tuh. Mimpi juga perlu nafsu loh tes ini. Gitu. Jadi alhamdulillah
kita diberkati Allah, anak muda diberkati Allah dengan semangat luar biasa, dengan nafsu luar biasa, tapi nafsu ini jangan sampai mengendalikan kita. Kitalah yang mengendalikan nafsu. Cinta itu jangan sampai mengendalikan kita. Nanti kita jadi orang baperan. Apa baper gitu kan, anak muda seringnya. Nah, gimana caranya cinta bisa kita kendalikan? Ya itu lewat persembahan, ibadah juga ya. Persembahan itu lewat apa? Lewat potensi yang kita bisa. Entah seni misalnya kuat di seni gitu ya, teater, seni peran atau nyanyi atau apa. Semua hal yang kita miliki, potensi apapun itu bisa kita pakai untuk menghamba kepada Allah. Gitu. Kita insya Allah akan terhindar dari yang namanya perilaku negatif gitu. Oke, itu pesannya untuk para pemuda. Karena ini Ramadan version juga ya. Lagi Ramadan juga gitu momennya. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara soal pemuda, bicara soal mimpi gitu ya. Iya. Bagaimana Tehkar gitu akhirnya berjuang untuk menggapai mimpi Tehkar gitu kan. Sebagai seorang penulis, nah ini nih, mungkin di sini juga banyak long life student yang juga mungkin mereka terinspirasi dari Tehkar, ingin menjadi seorang penulis juga. Boleh dong di-share seperti apa sih jadi penulis itu? Seperti apa jadi penulis yang baik? Oke.